Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini saya akan kembali share mengenai seleksi kompetensi bidang CPNS ya, yang semakin jelas kapannya. Waktunya sudah jelas kan, akhir Agustus sampai Oktober ya. Kemarin Bapak Bima Arya Wibisana, Bapak Kepala BKN, sudah menyampaikan itu. Dan kemarin BKN juga sudah rapat dengan DPR. Salah satu yang dibahas adalah tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2019. Oke. Nah, ini ada kabar baik ya. Menurut saya ini kabar baik, tapi sebelum saya menyampaikan kabar itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik mengenai info-info tentang CPNS atau sekolah kedinasan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, gitu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, nah kabar baiknya apa? Kemarinnya sudah banyak teman-teman yang share. Di sini saya juga share di video saya sebelumnya. Ada kesepakatan atau hal yang dibahas atau disepakati ya oleh BKN dan juga DPR. Nah, ada poin yang menurut saya itu menarik. Ya, poin yang menurut saya itu menarik yang berbunyi seperti ini. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB atau Kementerian Pan RB dan BKN dapat menjamin bahwa penyederhanaan materi seleksi kompetensi bidang atau SKB pada tes penerimaan CPNS tahun 2019 tidak berakibat pada penurunan kualitas, kapabilitas, dan profesionalisme ASN. Nah, berarti ada kemungkinan, ini kalau senangkep saya, ini masih opini ya, senangkep saya tes SKB di tahun ini akan disederhanakan ya. Di sini kalimatnya disederhanakan, menurut saya itu akhirnya ada dipermudah ya. Penyederhanaan bisa jadi dari materinya. Kalau materi kayaknya tetap ya sesuai dengan jabatan kita atau kualifikasi kita. Cuman mungkin ya, ini masih mungkin asumsi saya, mungkin ada beberapa tes yang itu ini kan yang dipertimbangkan adalah protokol keamanan dalam masa pandemi COVID-19. Ada kemungkinan, ini mungkin lah ya, ada beberapa tes yang mungkin berpotensi di situ akan mengumpulkan massa yang banyak, terus berpotensi akan terjadi penularan, dan mungkin itu ditiadakan, atau tahapannya yang seharusnya misalkan 10 ya, cuman jadi 3 gitu. Nah, itu ada kemungkinan penyederhanaannya seperti itu, sehingga lebih mudah, hal-hal yang dipersiapkan lebih mudah. Atau mungkin ada beberapa yang dihilangkan gitu. Ada misalkan satu instansi ada 5 seleksi SKB-nya ada 5 tahapan gitu ya. Ternyata ada tahapan apa itu yang nggak diadain. Mungkin seperti itu. Kalau grade turun kayaknya nggak. Karena di poin sebelumnya sudah dibahaskan soal SKD, tidak mengurangi bla bla bla. Nah, ini poin yang dibahas adalah tentang seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi ini lumayan kabar baik ya, bahwa ada penyederhanaan ya, tapi dengan jaminan tidak mengurangi kualitas, kapabilitas gitu ya, profesionalisme ASN yang akan diseleksi. Jadi ini lumayan bagus, tapi teman-teman jangan ngentengin. Teman-teman harus tetap mempersiapkan diri dengan baik. Banyak yang teman-teman nanya kayak gini, saingan saya nilainya tertinggi, saya cuma segini, gimana peluang saya gitu. Saingan saya punya serdik, gimana saingan saya ya, peluang saya. Udah nggak usah mikirin itu, peluang itu 50-50, keterima atau enggak, udah gitu aja mikirnya ya. Saya dulu mikirnya gitu, saingan saya itu SKD-nya tertinggi se-UIN Malang, bukan tertinggi di formasi saya, tertinggi se-UIN Malang. Semua yang daftar di UIN Malang ya, itu kalah sama orang itu gitu. Dan selisih saya juga lumayan banyak kok. Cuman ya itu, saya punya keyakinan bahwa 60% nih SKB 60%. Ya udah, saya optimal, saya persiapan diri dengan baik. Ya, micro teaching itu semuanya ya pakai komputernya, saya bawa presenter, hal yang kecil tapi saya bener-bener pengen tampil maksimal saat micro teaching. Ini hal-hal seperti itu saya siapkan dengan maksimal, dan alhamdulillah saya bisa lulus dengan posisi 1 di formasi saya.
Lalu ada juga yang saingan saya gini-gini. Konsep rezeki itu nggak sesuai dengan hitungannya manusia. Saya pernah ceritakan di video saya sebelumnya, teman saya nih, dia kayaknya lulusan kampus biasa gitu ya, S2 di kampus biasa. Lalu saingannya dia, ini kita ngomongin kampus UIN ya, kampus yang Universitas Islam yang basicnya Islam. Saingannya dia itu lulusan Kairo, lulusan Mesir, udah dapet kayak gitu, waduh kayak akreditasinya GG gitu ya, gitu. Pokoknya secara track record dari sekolahnya dia, ini saingannya ini, wah itu bener-bener, wah ini gitu. Tapi orang itu tetap maksimal, dan ternyata seperti saya ngomongin sering saya ngomong, si orang ini nggak datang, si pesaingnya yang nomor 1 itu nggak datang, entah karena sakit, entah karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, entah karena dia harus kemana gitu, kita nggak tahu. Akhirnya teman saya lulus, tapi memang teman saya kualitasnya juga baik, kualitasnya bagus dan bener-bener luar biasa orangnya gitu. Terus ada yang ngomong, saya saingannya orang dalam nih, gitu. Teman saya satu angkatan itu yang nyingkirin, yang saingannya orang dalam itu juga banyak banget, ya. Bawah saya itu yang nyingkirin orang dalam banyak, ya. Jadi selama kalian bisa menunjukkan bahwa kualitas kalian lebih baik daripada orang dalam itu, pasti kalian yang masuk gitu loh. Jadi jangan kok kalah sebelum bertanding, waduh itu jangan gitu ya. Dan tetap jaga kesehatan, karena sekarang pandemi. Saya diceritain salah satu teman yang istrinya dokter itu, mutasinya COVID ini gendeng gitu, gilani itu. Intinya adalah mengerikan. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan ya, supaya nanti waktu seleksi kompetensi bidang teman-teman bisa maksimal. Karena pasti ada protokol keamanan yang sudah saya bahas itu. Protokol keamanan yang akan diterapkan pada saat seleksi kompetensi bidang. Misalkan yang paling minimal lah, seperti yang sudah kita alami di beberapa instansi kita, itu kan soal ini, termogan ya, kita ngelihat suhu kita ya. Paling tidaknya teman-teman nggak panas gitu, nggak batuk, nggak pilek. Kalau teman-teman udah panas terus aceng, waduh udah pulang gitu, nanti suruh pulang, nanti justru sudah nyiapin diri sebaik mungkin gara-gara sakit, padahal nggak sakit COVID tapi sakit flu, tapi karena hangat, batuk, pilek, teman-teman nggak boleh masuk, kan sangat sayang banget gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga kabar ini bisa memberikan semangat lagi buat teman-teman bahwa wah ini ada penyederhanaan seleksi kompetensi bidang, sehingga mungkin persiapannya bisa maksimal gitu ya. Gitu. Jadi misalkan yang 10 kita harus maju dari 10, ini tinggal 3 kan kita bisa fokus ke 3 ini ya maksimal. Ya tapi tetap ya jangan jadikan ini, tadi kan masih asumsi saya, masih opini saya berdasarkan apa yang dituliskan dari hasil rapat BKN dengan DPR. Untuk kepastiannya teman-teman tetap harus pantengin akun resminya dan website resminya BKN, Kemenpan RB gitu ya. Biar nggak bingung-bingung gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe, buat yang suka silahkan di like, yang nggak suka di dislike juga nggak masalah. Jangan lupa untuk share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Roman Haridi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.